Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjut pembahasan kita tentang pengertian adat. Kemarin sudah kita bikin 3 buah video. Yang pertama tentang pengertian apa itu adat atau filosofi adat ya. Kemudian di video yang kedua kita juga sudah membahas tentang filosofi sandi. Kemudian sudah kita lanjutkan juga dengan pengertian syarak. Nah, sekarang di video yang keempat ini kita akan membahas tentang kitabullah. Nah, apa yang dimaksud dengan kitabullah di dalam filosofi adat Minangkabau, yaitunya adat basandi syarak, sadak basandi kitabullah. Oke, baik. Kitabullah yang dimaksud di sini adalah bukan hanya tertuju kepada satu kitab Al-Quran saja. Jadi yang dimaksud dengan kitabullah adalah kitab yang memang kita yakini sebagai orang Islam itu ada beberapa kitab ya, yang termasuk di situ ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, dan ada juga kitab Injil. Dan yang terakhir sekarang sama kita ketahui ada kitab Al-Quran. Nah, kenapa adat basandi syarak basandi kitabullah? Nah, inilah suatu bukti bahwasanya orang Minang itu muslimnya bukan semenjak Al-Quran diturunkan. Di muslimnya orang Minang itu memang semenjak dari diturunkannya kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab Zabur, Taurat, Injil, dan sekarang Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Ini penjelasannya seperti ini. Ini menurut pengamatan dan menurut cerita-cerita dan menurut sejarah yang saya terima. Nenek moyang orang Minangkabau ini itu berasal dari salah satu keturunan dari 12 orang anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kan kita tahu tuh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail dan Ishak, kemudian turun lagi kepada Nabi Yakub. Nah, di Nabi Yakub ini ada 12 orang anaknya. Nah, orang Minang ini adalah salah satu turunan dari keturunan Nabi Yakub ini. Nah, tapi saya juga tidak paham yang namanya, siapa namanya. Kalau yang sama-sama kita tahu itu, kalau sekarang kalau disebut orang-orang Yahudi ya, orang kaum Yahudi itu disebut dari keturunannya anak Nabi Yakub alaihissalam itu yang dari Yehuda gitu kan. Ada lagi dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, juga ada nabi-nabi selanjutnya. Nah, tapi di orang Minang ini saya juga nggak paham betul dari mananya. Tapi yang jelas, yang cerita yang kita terima dari berbagai sumber, itu nenek moyangnya orang Minangkabau itu berasal dari salah satu anaknya Nabi Yakub yang 12 orang. Nah, makanya dari sanalah bermulanya ajaran-ajaran Minangkabau ini. Nah, makanya ajaran Minangkabau dari waktu ke waktu, dari kurun ke kurun, itu selalu mengikuti syariat-syariat atau mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Termasuk waktu di zaman kalau kitab Zabur kepada Nabi Daud gitu kan. Nah, di zaman Nabi Daud pun orang Minangkabau juga sudah mengikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang terdapat di kitab Zabur. Itu. Kemudian di zaman Nabi Musa pun, ketika Nabi Musa diwahyukan Taurat, orang Minangkabau pun juga sesuai adatnya, sesuai perilakunya, sesuai ajarannya dengan kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Nah, kemudian setelah datangnya Nabi Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil pun, orang Minangkabau juga connect ya. Artinya ajarannya itu memang persis sama dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam melalui kitab Injil gitu. Nah, sampai sekarang ketika Islam pun muncul, orang Minangkabau pun tidak ada apa istilahnya, tidak ada kontradiktif dengan
Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, adat basandi syarak basandi kitabullah itu adalah ajaran, perilaku, adat yang sebenar adat yang melekat pada diri orang Minang itu adalah memang betul-betul ajaran yang tidak menyeleweng dari semulanya. Yaitu dari Nabi Yakub alaihissalam kepada cucu-cucu dan sampai pada kita sekarang. Itu tidak pernah menyeleweng, tidak pernah menyalahi aturan-aturan syariat Allah dan tidak pernah menyalahi aturan-aturan kitabnya Allah. Nah, makanya Minangkabau itu adatnya bukan adat bersandi Islam bersandi Quran, tidak. Jadi pengertiannya ini luas. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang dimaksud dengan adat bersandi kitabullah itu adalah ini. Ketika di zaman Nabi Daud pun ajaran Minangkabau tetap melekat sama seiring dengan kitabnya, ajarannya Nabi Daud. Nah, ketika ada Taurat, diturunkan Taurat, ajaran orang Minang pun sesuai dengan Taurat. Ketika diturunkan Injil, ajaran orang Minang pun sesuai dengan ajaran Injil. Nah, namun hanya saja disayangkan kan kitab-kitab itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Itu kan kalau kita orang Minang, orang Islam. Nah, makanya orang Minang pasti Islam gitu. Orang Minang pasti Muslim. Kenapa? Karena orang Minang itu memang dia bersandikan kepada syariat Allah dan bersandikan kepada kitabnya Allah. Kalau ada orang Minang yang mengatakan dia tidak lagi menjadi orang Islam, itu sudah pasti keluar dari Minang. Karena Minang ini adalah sebuah ajaran. Minangkabau adalah sebuah ajaran. Apabila orang tidak lagi memakai ajaran tersebutnya, maka keluarlah dia dari ajaran tersebut. Maka dia tidak lagi disebut dengan orang Minang. Sama dengan orang Islam. Orang Islam apabila dia sudah keluar dari ajaran Islam, ya kan nggak Islam lagi namanya. Dia murtad namanya gitu kan. Sama halnya dengan orang Kristen. Orang Kristen selama dia nyembah Yesus, selama dia mempertuhankan Yesus, dia namanya Kristen. Tapi ketika dia tidak lagi mempertuhankan Yesus, maka dia tidak lagi orang bernama Kristen. Sama dengan Minangkabau. Orang Minangkabau apabila dia tidak lagi memakai ajaran Minangkabau, dia tidak lagi Minangkabau. Satu. Yang kedua, apabila dia tidak lagi Islam, maka dia tidak lagi orang Minangkabau. Kenapa? Karena Minangkabau identik dengan Islam. Sebenarnya Minangkabau itu identik dengan Muslim, tetapi sekarang Muslim sudah disempurnakan dengan Islam, dengan adanya Islam gitu. Makanya orang Minangkabau pasti Islam. Kalau tidak Islam berarti bukan orang Minangkabau. Nah, itulah penjelasannya tentang adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan lagi, kenapa tidak bersandi Quran? Ya, itulah dia uniknya orang Minangkabau. Orang Minangkabau ini sudah Muslim jauh sebelum Islam itu ada gitu kan. Islam sama-sama kita ketahui Islam itu ada baru sekitar 14 abad yang lalu. Sementara orang Minang ajarannya itu sudah jauh sebelum Islam itu ada. Nah, tapi yang bisa dipastikan adalah ajaran Minangkabau itu pasti sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan pasti sesuai dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang maksud dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, ini kan baru kita mengurai tentang adat itu. Yang sebenar-benar adat. Nah, seperti yang dari awal kita bahas bahwasanya ada adat yang menyangkut dengan adat istiadat gitu kan, adat yang diadatkan atau adat apalah gitu. Nah, namun jika kita membahas tentang adat yang sebenar adat, inilah dia adat yang dikatakan adatnya bersandi syarak, syaraknya bersandi kitabullah ini. Nah, makanya dari sinilah mulainya kita kita mulai menggali ajaran-ajaran yang mana yang perlu kita pahami selaku generasi muda Minangkabau. Apa sih ajaran-ajaran nenek moyang yang perlu kita terapkan keseharian dalam kehidupan kita? Nah, nanti bisa kita uji apakah betul ajaran-ajaran tersebut memang tidak menyalahi syariat dan tidak menyalahi kitabullah. Oke? Mungkin itu saja tentang pembahasan yang dimaksud dengan kitabullah gitu kan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan ini ke depan kita akan bisa melangkah lebih jauh menggali filsafat Minangkabau. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.